Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita pada mata kuliah Ulumul Hadis hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Walaupun pada faktanya saya belum pernah masuk di kelas HSC. Ya. Pertemuan pertama harusnya saya hadir di kelas. Namun karena ada miskomunikasi antara pihak terkait sehingga saya kira jadwalnya itu hari Rabu gabung dengan kelas A dan B. Tapi karena ada kesalahan, akhirnya saya baru tahu kalau ternyata itu hari Selasa. Jadi akhirnya saya lapor ke jurusan dan menyampaikan informasi ada bentrok waktu antara kelas HSC dan kelas lain. Karena kebetulan kelas lain saya juga di hari Selasa jam 10.50. Tapi karena ada kayak begitu, jadi saya laporan ke jurusan dan akhirnya jurusan mengambil kebijakan ya sudah untuk HSC MK Ulumul Hadis dipindah di hari yang sama tapi jamnya yang berubah. Jadi jam 12.30. Itu kendala pertama. Kendala kedua, di pertemuan kedua saya tidak masuk karena mendadak saya harus pulang karena ada kepentingan keluarga. Ya akhirnya gagal maning, kata orang itu gagal maning. Dan baru sekarang saya bertemu dengan para mahasiswa HSC yang hadir di Zoom meeting kali ini. Sebenarnya saya mau mengadakan sesi perkenalan terlebih dahulu ya. Maunya awalnya, tapi karena kebetulan hari ini saya harus segera bepergian, nanti sekitar jam 2 atau setengah 2 saya harus berangkat ke Jawa Timur, jadi ya mau tidak mau saya persingkat perkuliahan kita pada hari ini. Jadi tidak bisa maksimal. Padahal mestinya saya harus kenalan dulu, tapi kayaknya nggak mungkin hari ini. Ya udah nanti kita akan kenalan di tanggal berapa itu? Tanggal 1 Maret atau sekitar tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 8 ya, hari Selasa atau Selasa tanggal 7. Nanti aja tanggal 7 kita akan mengadakan pertemuan, tapi kebetulan tanggal 7 itu saya sudah hadir di Serang, jadi saya bisa langsung bertatap muka dengan para mahasiswa ini. Oke ya, jadi karena saya hari ini harus segera berangkat ke Jawa Timur, karena sekarang saya ada di Jawa Tengah ya, di Demak. Saya pulang ke Demak, rumah saya di Demak bukan di Serang, jadi saya sekarang ada di Demak dan saya harus berangkat ke Jawa Timur karena ada kepentingan, jadi saya tidak bisa lama-lama untuk kali ini. Oke baik, sekarang kita masuk ke materi kedua. Materi kedua yang berdasarkan RPS itu temanya adalah tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan, saya mau tanya dulu, apakah di tugas 1 sudah dikerjakan semua? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya, tolong diingat waktunya harus sudah sesuai dengan jadwalnya. Jadi kalau misalnya kalian mengumpulkan tugas jam 07.30,
atau jam 07.01 itu ditolak, tidak diterima karena tidak masuk, tidak bisa masuk ke menu tugas. Jadi ya otomatis tidak bisa mengumpulkan tugas. Kalau tidak bisa mengumpulkan tugas, saya tidak ada rukhsah ya, tidak ada dispen, jadi dianggapnya tugas itu kosong. Tolong perhatikan baik manajemen waktunya, jangan sampai terlambat. Dan berikutnya adalah saya informasikan bahwa absen akan saya bagikan di Zoom meeting saja, ya. Saya akan bagikan di Zoom meeting. Bentar, saya tampilkan dulu ya. Dan hanya bagi mahasiswa yang hadir di sini saja yang bisa mengisi absensi. Oke, sebentar. Yang tidak masuk di Zoom meeting atau hanya mengandalkan Google Classroom, ya otomatis tidak bisa mengisi absen. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Absen hanya ada di chat room yang ada di Zoom meeting. Nih, oke, sudah saya tampilkan ya. Ya, silakan kalian lihat dan diisi sambil Anda mengikuti perkuliahan. Oke, sudah saya tampilkan ya. Silakan diisi satu persatu. Sudah saya bagikan linknya. Oke, baik. Sambil jalan saya lanjutkan. Dan tolong informasikan jika ada yang belum bisa membuka link atau mungkin belum muncul linknya, lapor ke saya. Baik lewat langsung sound di Zoom meeting atau melalui chat di Zoom meeting. Ya. Baik, berikutnya saya sampaikan materi tentang kedudukan hadis sebagai sumber ajaran agama. Saya akan tampilkan ya modulnya ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Ini dia saya mau tampilkan. Oke. Saya akan share screen modul PowerPoint kedudukan hadis sebagai sumber ajaran agama. Bahan kajiannya ada dua. Pertama, mendeskripsikan dalil kehujahan hadis. Dan yang kedua, menguraikan fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Jadi ada dua ya. Dalilnya apa, dan kedua, apa saja fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Oke, yang pertama, dalil kehujahan hadis. Kita lihat. Apa saja sebenarnya dalil yang digunakan ketika orang bertanya, apa sih hadis itu? Apa pentingnya hadis? Apa urgensinya hadis terhadap Al-Quran? Kita kan tahu ya, hadis itu adalah sumber hukum, sumber Islam yang nomor dua. Nomor satunya Al-Quran dan yang kedua hadis. Nah sekarang bagaimana dalilnya? Bagaimana Allah menempatkan hadis sebagai sumber hukum atau sumber ajaran Islam atau sumber syariat yang kedua setelah Al-Quran? Apa sumbernya? Ada tiga. Pertama, itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang pertama. Yang kedua adalah ijma' sahabat. Dan yang ketiga adalah petunjuk akal sehat atau akal pikiran atau nalar atau dalil dalil nakliyah. Jadi ada tiga ya, Al-Quran, ijma' sahabat, dan dalil nakliyah, dalil nakal. Yang pertama, Al-Quran ayat ini yang menjadi dasar kenapa hadis itu sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat krusial. Surat Al-Hasyr ayat 7 bunyinya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu oleh Rasul maka hindarilah atau tinggalkanlah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, karena innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat amat keras hukumannya, balasannya. Itu Al-Quran surat Al-Asr ayat 7. Jadi di sini menjelaskan tentang betapa pentingnya
apa yang disabdakan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, baik berupa perintah maupun yang bersifat larangan. Jika diperintah maka kerjakan, jika dilarang oleh Rasul maka hindarilah. Yang kedua surat An-Nisa ayat 64 berbunyi wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan kami tidak mengutus mir rasulin kepada rasul illa kecuali liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati biiznillah dengan izin Allah. Jadi hadirnya rasul, hadirnya para nabi, hadirnya para utusan Allah pada dasarnya mereka hadir karena untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi tidak mungkin Rasul diutus tapi Allah tidak memerintahkan untuk taat kepada Rasul. Maka sebaliknya justru Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul tujuannya supaya apa? Agar semua yang diucapkan oleh Rasul wajib untuk ditaati. Tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Betapa pentingnya kedudukan hadis termasuk juga kedudukan Rasul dalam kedudukannya sebagai sumber syariat Islam. Dan yang ketiga, yang kedua, tadi hadis ayat-ayatnya sudah jelas. Ayat Al-Asr ayat 7, An-Nisa ayat 64. Sedangkan yang kedua ijma sahabat. Bagaimana kesepakatan para sahabat? Menurut para sahabat secara umum mereka sepakat bahwa umat Islam itu wajibul ittiba. Apa itu? Wajib mentaati seluruh ucapan Nabi atau seluruh hadis yang dikeluarkan oleh Nabi. Baik pada saat Rasulullah SAW masih hidup maupun setelah beliau wafat. Ini ijma sahabat. Wajib diikuti seluruh hadis Nabi. Dan yang ketiga, dalil naklinya bagaimana? Dalil akli atau dalil akli ya, sorry bukan nakli. Kalau nakli itu kan kutipan dari hadis, kutipan dari ayat. Tapi kalau dalil akli secara akal sehat, akal pikiran atau akliyah, bukan nakliyah ya, sorry saya salah tadi. Akliyah. Bagaimana dalil kehujanan hadis secara nalar atau secara akal? Dilihat dari sifat dan karakteristik redaksional Al-Quran yang terkadang masih bersifat mujmal, maka untuk memahaminya harus ada penjelasan lebih detail yang dibutuhkan untuk menjelaskan. Ada ayat sifatnya umum, tidak bisa dipahami secara khusus. Maka disinilah peran dari hadis yang berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut sehingga mampu dicerna oleh para umat dan bisa diamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu ya. Ini akal menurut secara akal sehat. Ya tidak mungkin tidak ada yang namanya penjelas atau manual user kalau dalam bahasa kita ya. Manual usernya ada. Bisa nggak sebuah perangkat itu dijalankan dengan baik dan benar? Tidak mungkin. Maka dibutuhkan jika kita misalnya beli TV, beli motor, pasti di situ ada buku petunjuknya atau manual user atau alat petunjuk atau bahan untuk menjelaskan tetek bengek dari perangkat ini. Nah, begitu juga dalam Al-Quran. Al-Quran itu bersifat umum. Redaksinya global, redaksinya universal. Maka dibutuhkan hal-hal teknis, hal-hal parsial, hal-hal apalagi yang sifatnya furu'iyah yang menjelaskan. Oh, Al-Quran umum, maka dijelaskan oleh hadis. Nah, disitulah dasar kehujanan hadis mengapa hadis menempati urutan kedua sebagai sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Jadi itu ya dalil kehujanan hadis. Pertama Al-Quran, kedua ijma sahabat, dan yang ketiga adalah dalil secara akliyah, secara rasional, secara logika. Nah sekarang yang berikutnya adalah fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Ada beberapa fungsi
hadis yang akan saya sebutkan nanti yang fungsinya itu menjelaskan dan mengatur apa isi dalam Al-Quran. Ada berapa? Kita lihat. Ada fungsi dan kedudukan hadis dalam Al-Quran. Ada 4. Pertama, kita lihat bayanut takrir. Yang kedua, bayanut tafsir. Ketiga, bayanut tasyri'. Dan yang keempat, bayanun naskhi. Ini ya. Ada 4. Pertama, bayanut takrir, bayanut tafsir, bayanut tasyri' dan bayanun naskhi. Apa itu pengertiannya? Kita lihat. Bayanut takrir yang pertama kita bahas dulu. Apa itu bayanut takrir? Bayanut takrir atau bayanut takkid, istilah lainnya, itu adalah hadis itu berfungsi menetapkan atau memperkuat apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi menguatkan atau memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Contoh seperti apa? Ayat dan hadisnya seperti ini. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini menjelaskan tentang apa namanya? Kewajiban untuk berwudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu tata cara wudu. Tapi ada nggak keterangan bahwa wudu itu wajib? Di ayat ini tidak ada. Faghsilu, cuma kalimat faghsilu, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai pergelangan siku-siku. Cuma itu saja. Tidak ada penjelasan wajib kamu wudu. Tidak ada. Nah, kemudian datanglah hadis yang memperkuat kewajiban seorang untuk berwudu. Fungsi wudu wajib. Dijelaskan dalam hadis, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo'a. Tidak diterima sholatnya seseorang yang najis, yang sedang hadas, hatta yatawaddo'a, sampai dia berwudu. Jadi seperti itu. Diperkuat oleh hadis, ayat yang tadi bersifat umum. Cuma menjelaskan tata cara wudu. Diperkuat oleh hadis, wajib sholat jika orang sedang hadas untuk berwudu. Gitu ya. Itu yang pertama, bayanut takrir, memperkuat, fungsinya memperkuat. Berikutnya yang kedua, bayanut tafsir. Yaitu hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Seperti pada ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Jadi ayat itu sifatnya masih umum, sifatnya masih mujmal, sifatnya masih mutlak. Nah, kemudian datang hadis yang berfungsi untuk menjelaskan, mentafsirkan. Contoh begini. Yang pertama, ayat yang mujmal. Nih, ini contoh ayat mujmal. Misalnya, waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Nah, ayat ini masih bersifat mujmal. Sholat yang bagaimana yang diwajibkan untuk ditegakkan? Apakah sholat yang model berdiri, terus tidak duduk, tidak sujud, apa seperti itu? Atau sholat yang hanya duduk saja, tidak berdiri, tidak sujud? Nah, maka hadis kemudian memerinci ayat-ayat yang mujmal tadi. Kemujmalan ayat tentang sholat dirinci oleh hadis, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi semua
tata cara sholat yang kita praktekkan selama ini itu setelah kita melihat apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis yang tadi. Jadi itu ya memerinci ayat yang mujmal. Kemudian ayat yang mutlak. Ini ayat tentang hukum potong tangan. Wasyariku wasyariqatu, pencuri laki-laki dan perempuan yang kepergok mencuri, maka Allah perintahkan faqta'u aydiyahuma. Perintahkanlah untuk memotong aydiyahuma, kedua tangannya. Nah, pertanyaannya sudah jelas belum? Ternyata belum. Karena yang dimaksud tangan itu yang mana coba? Apakah jari-jari saja atau pergelangan tangan atau sampai ke mana? Ke lengan atau sampai ke ujung pangkal tangan ini, pangkal lengan ini. Apa gimana? Yang dimaksud tangan itu yang mana? Tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an. Maka kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi yang menyatakan utiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisarikin faqata yadahu min mifsalil kaffi. Rasulullah pernah didatangi oleh seseorang yang berhasil menangkap pencuri. Maka kemudian Nabi memerintahkan untuk faqata yadahu, memotong ke tangannya mulai dari min mifsalil kaffi, pergelangan tangannya saja. Jadi tidak sampai bahu, tidak sampai lengan, tidak hanya cuma jari-jari, tapi yang dipotong adalah pergelangan tangan. Jadi yang ini saja. Jadi seperti itu ya, ayat yang mutlak kemudian ditakyid oleh hadis tentang hukum potong tangan. Dan yang ketiga yang am tadi, ayat yang am, misalnya ayat tentang waris, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Pertanyaannya, jelas enggak ini? Ternyata belum jelas karena masih bersifat umum. Allah memberikan wasiat kepadamu bahwa anak laki-laki yang ditinggal meninggal oleh ayahnya itu berhak mendapatkan waris, jatahnya 2:1 dibandingkan anak perempuan. Jadi anak-anak itu berhak mendapatkan waris dengan proporsi 2:1. Nah pertanyaannya, ada nggak pengecualian dari ayat-ayat ini? Ternyata ada. Ketika di lapangan bagaimana kalau begini? Ternyata Al-Quran tidak menjelaskan. Karena Al-Quran itu masih bersifat umum. Orang meninggal, bapak meninggal, maka dia anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, dia berhak mendapatkan waris. Ada dasarnya, Al-Quran sudah menentukan. Tapi bagaimana jika ada kasus misalnya anaknya itu ketahuan membunuh orang tuanya? Bagaimana itu? Padahal kan Al-Quran sudah menjelaskan anak berhak mendapatkan warisan. Nah, jika ada kasus seperti ini maka ditaksis oleh hadis wala yarisul qatilu minal maktuli syai'an. Anak yang membunuh orang tuanya itu tidak berhak mendapatkan waris dari orang yang dibunuh. Anak membunuh bapaknya, maka anak tidak berhak mendapatkan waris. Atau misalnya hadis tentang la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Anak yang murtad tidak berhak mendapatkan waris dari orang tua yang muslim. Atau sebaliknya, anak atau orang tua yang murtad tidak berhak mewariskan hartanya kepada anak yang muslim. Jadi seperti itu. Ini mamnu'ul irsi ya dalam fikih mawaris. Ada mamnu'ul irsi. Jadi ini mentaksis ayat-ayat yang am. Jadi itu tadi contoh bayarut tafsir, menjelaskan memerinci apa yang ada di dalam ayat yang masih bersifat mujmal, mutlak dan am. Lalu yang ketiga adalah bayanut tasyri'. Itu hadis berfungsi menetapkan hukum syariat yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Misalnya hadis tentang kewajiban membayar zakat fitrah. Ini contoh saja ya.
Zakat fitrah tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran, tapi Rasulullah mewajibkan bagi seorang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan itu wajib mengeluarkan zakatnya berupa zakat fitrah dengan cara apa? Dengan cara membayar melalui makanan pokok. Ya, kalau di Indonesia, kalau di Arab itu makanan pokoknya ya kurma, gandum, maka keluarkan zakatnya dari zakat fitrahnya dari situ. Nah, kalau di Indonesia zakat makanan pokoknya itu beras, ya berarti yang dikeluarkan adalah zakat fitrahnya berupa beras karena berupa makanan pokok. Nah, ini tidak ada aturannya dalam Al-Qur'an. Dia kan cuma wa aqimus sholata wa atuz zakata. Zakat saja, tidak ada ketentuan zakat fitrah atau zakat malin. Tidak ada ketentuan, pokoknya keluarkan zakatnya. Nah, kemudian Rasulullah membuat tasyri', membuat syariat baru yang mengatur tentang kewajiban umat Islam membayar zakat fitrah setiap bulan Ramadan. Nah, ini tidak ada aturannya dalam Al-Quran. Jadi inilah fungsi hadis yang ketiga, yaitu bayanut tasyri', mengatur hukum baru yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bayanut naskhi, bayanun naskhi, yaitu hadis berfungsi menghapus atau mengganti ketentuan yang datang sebelumnya, yakni Al-Quran. Jadi ayatnya dihapus aturannya, tapi ayatnya tetap ada, tapi diubah. Yang tadinya A, Al-Quran mengatur A, diubah menjadi B oleh hadis. Contohnya seperti apa? Seperti surat Al-Baqarah ayat 180 yang mengatur tentang kewajiban mendapatkan wasiat, kewajiban ahli waris mendapatkan wasiat selain hak waris. Mendapatkan hak harta waris plus juga si ahli waris juga mendapatkan hak wasiat. Itu zaman dulu. Sebelum datangnya hadis ini. La wasiyata li warisin. Jadi ahli waris kalau sudah mendapatkan warisan tidak boleh mendapatkan wasiat. Jadi double. Kalau dulu double boleh, dapat wasiat dia dapat waris juga dapat. Tapi begitu ada hadis Nabi mengatakan la wasiyata li warisin, sejak saat itulah ahli waris dalam Islam tidak berhak mendapatkan harta wasiat. Nah, pertanyaannya apa bedanya wasiat dan waris? Kalau waris otomatis diberikan pada saat orang tuanya meninggal atau mewarisnya wafat. Otomatis dapat sekian, ketentuannya sudah ada. Tapi kalau wasiat itu diucapkan sebelum mewarisnya wafat. Saya akan mewasiatkan harta saya ini kepada si A, B, C, D. Ini jumlahnya sekian. Nah, itu wasiat. Diucapkan sebelum wafatnya. Tapi kalau sesudah wafat, itu namanya waris. Dan otomatis diberikan karena sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran. Nah, itu tidak diberikan wasiat kepada ahli waris setelah turunnya hadis atau setelah Nabi mengucapkan sabdanya tentang la wasiyata li warisin. Jadi otomatis ucapan Nabi ini menghapus ketentuan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 yang menyatakan tentang bolehnya seorang ahli waris itu mendapatkan wasiat meskipun dia adalah seorang ahli waris. Oke, saya kira itulah tadi 4 fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Pertama, bayanut takrir. Kedua, bayanut tafsir. Ketiga, bayanut tasyri. Dan yang keempat, bayanut naskhi. Oke, bentar. Sini ada yang mengatakan, Pak, absennya perlu izin dari Bapak. Saya bilang, tidak ada izin, langsung segera isi. Tidak ada izin. Pak, punten. Tadi kan saya pakai akun yang sebelumnya, terus sekarang diganti. Terus mau absen lagi, Pak. Absennya linknya nggak ada di komennya. Emang kenapa kok absen lagi? Kenapa? Nafis, kenapa Nafis? Yang tadi itu kan pakai akun yang sebelumnya. Akun sebelum yang Zoom yang sebelumnya, Nafis Ibrahim. Terus yang itu butuh izin. Sekarang
akunnya diganti sama yang ini yang Win. Dan enggak, pokoknya gini, kamu kalau absen itu 1 kali saja, enggak usah double-double. Iya. Iya Pak, baru mau absen, tapi absennya itu perlu izin dari Bapak yang Enggak tadi itu. ada. Jadi Begini, saya kasih tahu ya, saya waktu mesti absen itu tidak pakai izin. Yang penting kamu menggunakan absen, mengisi absennya dengan link, dengan email Win Banten. Sudah itu saja. iya Pak. Ya sekarang, Tadi ya kamu sekarang tinggal kamu. Kenapa kok email kamu kok enggak aktif? iya Pak, apa sih baru ini link apa sih akunnya baru diganti lagi akun Zoom-nya tadi barusan Pak. Ya, kok bisa? Enggak bisa. Saya enggak ngurus masalah link apa email itu. Pokoknya sekarang yang penting kalau kamu sudah buka GCR ya Iya dan Pak. bisa akses, berarti bisa ngisi absen. Saya Iya. ngurusnya kayak begitu. Pokoknya absen saja. Yang bisa Iya. silakan diisi. Jangan lupa Iya, Pak. absensinya harus pakai email kampus. Udah gitu aja. Jangan usah komplain ke saya masalah enggak bisa, harus izin, enggak bisa. Ya sudah. Coba dulu. Iya, Pak. Biasanya kalau ada permintaan izin itu karena sinyal itu. Kalau sinyalnya bagus, lancar. Kalau Iya, sinyal Pak. jelek itu ya nggak bisa. Iya Pak, punten ini apa sih link di komennya nggak ada Pak. Saya baru ganti akun lagi di Zoom-nya. Gimana sih enggak paham? Udah ini. Nah, itu udah saya kasih. Ya, Oke. terima kasih Pak. Masih ada yang mengalami kendala coba? Adakah yang masih mengalami kendala? Sudah semuanya ya? Oke, kalau sudah baik semuanya, berikutnya saya akan informasikan tugas untuk pertemuan ketiga. Oke ya, perhatikan ya tugasnya ya. Saya akan tampilkan tugasnya. Oke. Tugasnya adalah ini dia. Sudah kelihatan ya? Oke, perhatikan. Tugasnya adalah membuat video hafalan. Jadi buatlah video hafalan tentang 4 fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Perhatikan petunjuknya. Nomor 1, dikerjakan secara individual. Kedua, gunakan perangkat HP kalian masing-masing untuk merekam video hafalan. Kemudian, batas akhir pengumpulan tugas adalah hari Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023 jam 7.00 WIB. Perhatikan batas akhir pengumpulan. Jika sudah mencapai waktu terakhir pengumpulan, maka mahasiswa tidak dapat mengumpulkan tugas dan yang bersangkutan dianggap tidak mengerjakan tugas. Jadi ini adalah kalian membuat video hafalan. Hafalan ya, perhatikan video hafalan. Jadi pada saat kalian membuat video, perhatikan. Saya tanya dulu nih, coba. Pernah nggak kalian di semester 1 kemarin atau sekarang diberi tugas dosen untuk hafalan tapi lewat video? Pernah nggak? Coba ada satu yang menjawab. Pernah, Bapak. Waktu MK apa itu? Siapa? Natania. Coba. MK Akhlak Tasawuf, Bapak. Akhlak Tasawuf. Tugasnya apa coba, Nasa? Tugasnya apa? Membuat video ya. Oke. Gimana cara kalian waktu disuruh tugas membuat video hafalan di Akhlak Tasawuf? Coba saya mau tanya, Nasa. Mana Nasa videonya? Mana fotonya? Ya, Pak. Gimana? Sebelumnya itu materinya dihafal dulu, baru kita membuat video. Oh iya, terus pada saat merekam video gimana caranya? Hah? Biasanya kok putus-putus. Hah? Biasa menggunakan kamera di HP, terus kita upload di YouTube. Oke, ya. Oke, sekarang ini saya cuma menambahkan ya yang tugas kayak kemarin. Perhatikan.
tugasnya adalah kalian itu apa namanya? Membuat video. Tapi perhatikan, nih kok video saya putus-putus nih ya. Perhatikan. Ketika kalian membuat video, yang harus diperhatikan adalah kalian harus ini posisinya tegak, posisi tegak ya, dan tidak boleh melihat kanan kiri. Hanya fokus ke kamera dan kalau bisa pejamkan mata kayak begini ya, pejamkan mata dan situ kalian mulai hafalan. Itu caranya ya. Nah sekarang yang dihafalkan apa? Nah ini pertanyaannya penting ini. Yang dihafalkan apa? Yang dihafalkan adalah yang ini nih. Coba saya balik lagi ke yang tadi ya. Nah ini yang dihafalkan. Mulai dari bayanut takrir sampai bayanun naskhi 4 ya. Jadi 4 yang tadi, yang ini nih, kalian hafalkan secara langsung tanpa melihat catatan, tanpa melihat modul saya. Jadi kalian contohnya gini, bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 fungsi dan kedudukan hadis dalam Al-Quran. Pertama bayanut takrir, kedua bayanut tafsir, bayanut tasyri' dan bayanun naskhi. Bayanut takrir adalah apa? Contohnya apa? Ayatnya apa? Hadisnya apa? Kemudian bayan tafsir adalah apa? Contohnya adalah ayatnya apa? Hadisnya apa? Kemudian yang ketiga bayanut tasyri', contohnya apa? Hadisnya apa? Dan keempat bayanun naskhi. Ayatnya, pengertiannya apa? Contohnya ayatnya apa? Hadisnya apa? Dijelaskan. Dan harus kalian tidak boleh membuka mata. Ya. Tidak boleh membuka mata. Seperti itu. Jadi caranya seperti itu dan kemudian nanti tugasnya dikirimkan ke mana? Ke Google Classroom atau tugas di GCR tugas. Kalau misalnya kalian bisa upload di GCR ya bagus. Tapi kalau misalnya ada kendala sinyal yang menyebabkan proses uploadnya gagal, maka saran saya kirimkan linknya. Jadi kalian bisa upload di mana? Misalnya di Instagram. Atau kalian upload di YouTube sendiri, YouTube channel kalian sendiri. Nah nanti setelah di upload di YouTube atau Instagram, baru kalian kirimkan linknya ke GCR tadi. Itu salah satu solusi ya untuk mengantisipasi jika ada kendala proses upload. Atau kalian upload sendiri langsung di menu tugas. Gitu. Dan nanti saya akan cek kalau ternyata ada kegagalan dan tidak bisa saya buka, ya berarti saya kasih tahu. Ini linknya tidak bisa dibuka, silakan diupload ulang. Gitu. Ya, jelas ya tugasnya apa? Ada pertanyaan tentang tugas? Tidak ada, oke. Saya informasikan absen sudah terisi 32 orang. Tadi siapa siapa tadi? Tadi namanya tadi yang tadi tanya itu siapa? Muhammad Nafis Ibrahim, Pak. Siapa? Nafis. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa kan? Nah, ya itu. Coba terus. Kalau ada kendala misalnya ada butuh izin berarti karena faktor sinyal itu. Jadi tolong ini jadi habit biasa, habit seterusnya karena ini kan akan terus saya gunakan melalui absen online. Walaupun tetap masuk absennya online. Jadi tolong ini dibiasakan. Dirutinkan. Setiap kelas masuk, saya akan mengirimkan link absen. Jadi tidak pakai absen manual saya. Begitu ya. Oke, baik. Saya kira cukup karena saya sebentar lagi harus berangkat. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan tugas ataupun berkaitan dengan materi yang mungkin ingin lebih lanjut, kalian tanyakan, bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar di Google Classroom atau mungkin nanti ini akan saya upload video ini di YouTube channel saya dan nanti silakan bertanya melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube saya. Baik, saya kira cukup. Ini siapa ini nanya? Om Miyawati ini. Mana Om Miyawati? Kenapa ini nanya ini? Iya, Bapak, maaf. Salah. Baru gabung. Ini koneksinya baru ini. Ya, kamu sudah absen belum, Om? Sudah, Pak. Ya,
Ya, oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.